Bismillah. Ini indahnya tafsir ini nih. Bismillahirrahmanirrahim, halaman 41, nomor 32.202. Ini Masya Allah, riwayatnya dinomorin nih. Ya, sampai puluhan ribu riwayat untuk menafsirkan ayat. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala haddatsana Ibnu Abdil A'la qala haddatsana Ibnu Thawr an Ma'mar an Qatadah mithlahu wa qawluhu yauma tarjuf rajifah. Adapun yang dimaksud dengan firman Allah yauma tarjuf rajifah, yaqulu ta'ala dzikruhu yauma tarjuful ardu wal jibalu, Al-Muzammil ayat 14. Ini yang saya maksud tafsir Quran bil Quran. Jadi kalau Bapak Ibu temukan ayat ke-6 di An-Nazi'at, itu bukan berdiri sendiri. Masih ingat rumusnya, rumus tafsir? Masih ingat? 500.000? 1 juta? Serius? 5 juta? 10 juta? Betul. Waktu habis. Habis. Habis waktunya, udah habis. 2S 1L. Ingat itu, rumus tafsir. 2S 1L. Catat, nanti kalau saya tanya lagi, sudah tahu jawabannya. Insya Allah saya tanya lagi, ya, tanpa hadiah. Itu 2S itu 1 siyak, 2 sibak, L-nya lihaq. Siyak itu ayat yang dibaca, sibak itu hubungan ayat yang dibaca dengan ayat sebelumnya. Lihaq adalah hubungan ayat yang dibaca dengan ayat setelahnya. Jadi jadi penafsir itu tidak main-main. Kita baca misalnya An-Nazi'at di ayat yang ke-6, yauma tarjufu rajifah, di mana ditemukan kata yang sama, kata rajifah dan tarjufu di ayat sebelum An-Nazi'at. Cari sampai Al-Fatihah dan cari sampai An-Nas. Cari ke belakang disebut dengan sibak, cari ke depan disebut dengan lihaq. Ayat yang disebut dengan siyak. Itulah menafsirkan Al-Quran begitu. 6.236 ayat, dicari ke semua korelasinya. Itu adalah tafsir ayat dengan ayat. Jelas? Nah, tafsir ayat ini juga bisa diketahui dengan penjelasan di Al-Muzammil ayat yang ke-14. Ya. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Nanti yang sering diperebutkan dunia nih, kadang-kadang sengketa dan sebagainya, yang disengketakan itu sudah hilang habis semua, bahkan hancur. Ya, ini ada sengketa tanah, perebutan tanah. Kata Allah, apa yang kau rebutkan itu satu saat yauma tarjuful ardu, tanah yang kau sengketakan hancur. Sekali tiupan, hancur. Dulu sami'na, dengar ayat, gak ada yang rebutan lagi, wakaf, berbagi, secukupnya hidup untuk beramal. Luas beramal, boleh. Tak mampu beramal, dia bagi. Karena dia tahu yang dipijak itu satu saat hancur semua. Tinggal persaksian yang dipijak itu bersaksi apa. Dulu sami'na, dengar, langsung taat. Sekarang yauma tarjufu, begitu kemudian, maaf ya, ditiupkan sasakala. Sekarang pembuktian, sekarang kekinian, NASA kan sudah menemukan semacam trompet yang pernah saya gambarkan dulu kan, semacam trompet sasakala itu, dan kita kan ada di ruang itu. Begitu suara keluar dari sifat yang seperti trompet itu, boom, hancur semua. Ayatnya sudah dibuktikan dari 15 abad yang lalu, sekarang sudah ada pembuktian secara ilmiahnya. Masa belum yakin juga? Maksudnya gini, gak usah rebutan dunia. Kalau ada orang naik jabatan, gak usah iri, gak usah dengki. Ya, jangan cari manuver-manuver untuk menjatuhkan orang lain. Karena pasti Allah tempatkan itu ada hikmah di dalamnya. Doa yang baik-baik, ya Allah berikan keberkahan di jabatannya. Ya Allah berikan kenyamanan, kebaikan untuk dunia akhiratnya, berikan hidayah kepadanya. Itu yang dilakukan. Ya Allah, nggak pantas dia ada di situ, jatuhkan dia besok, ya Allah. Doa apa? Nggak boleh. Nggak boleh. Doakan. Doakan. Karena pasti ada hikmah. Ada orang kaya, doakan. Doakan. Nanti dengan doa itu kembali ke kita keberkahannya. Kalau dipandang kita mampu mengolah harta, nanti datang. Nggak percaya silahkan, datang tiba-tiba tawaran pekerjaan apa. Demi Allah saya katakan, jaga. Allahu Akbar, hati itu jaga betul. Yang baik-baik aja. Nanti lebih tenang hidupnya begitu. Lebih tenang. Yang bahaya itu yang nggak tenang, kaya nggak tenang, itu semua dikerjakan. Maksiat dikerjakan, minum dikerjakan, narkoba dilakukan. Karena nggak tenang hatinya, Pak. Dan nggak berkah itu. Jadi yang banyak pun karena nggak berkah, rasanya nggak ada. Capek sendiri, kerja lagi, cari lagi, pikirin lagi. Gak sempat sholat, gak sempat baca Quran. Yang paling parah, harta yang dihasilkan, dia bahkan tidak menikmati.
Itu yang paling bahaya. Jadi ayat ini ingin memberikan kesan bahwa ketika masuk ke ayat 6 dan seterusnya, jangan pernah mengagungkan dunia terlalu dalam. Karena itu akan mencelakakan Anda dan mengantarkan pada jurang yang tiada tepinya. Sampai kiamat tiba.